Bismillah. Pelajaran kelima, kisah Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Harun alaihi salam berkaitan erat dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun merupakan saudara kandung Nabi Musa. Musa dilahirkan pada tahun ketika Fir'aun membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Sedangkan Harun dilahirkan pada tahun ketika Fir'aun membiarkan semua anak laki-laki dari Bani Israel hidup. Setelah Musa diangkat menjadi Rasul, Allah memerintahkannya agar menemui Fir'aun untuk mendakwahinya. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengangkat saudaranya Harun sebagai Nabi untuk mendampinginya dalam berdakwah. Allah pun mengabulkan permohonan itu sehingga Musa dan Harun adalah dua orang saudara yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Nabi Harun mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun di istananya, mengajak raja yang zalim itu agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Karena Bani Israel oleh Fir'aun dijajah, dipenjara, dan ada yang disiksa. Ia juga menemaninya ketika berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Setelah Allah menenggelamkan Fir'aun, Harun pun tetap mendampingi Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa berencana meninggalkan Bani Israel selama beberapa waktu. Ia akan pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, ia meminta Nabi Harun menggantinya untuk sementara waktu dalam membimbing dan memimpin Bani Israel. Akan tetapi, sebagian Bani Israel melupakan nasihat Nabi Musa. Mereka tidak mau mematuhi perintah dan bimbingan Nabi Harun. Samiri, salah seorang dari mereka, diingat si Samiri, membuat patung anak sapi dari emas. Patung itu kemudian disembah bersama-sama sebagai Tuhan. Nabi Harun sangat marah melihat perbuatan Bani Israel ketika itu. Ia berusaha mencegahnya tetapi mereka tidak mempedulikannya. Bahkan Nabi Harun hampir saja dibunuh karena upayanya itu. Sekembalinya dari Bukit Tursina, Nabi Musa sangat kaget melihat kelakuan Bani Israel. Nabi Musa mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang boleh disembah, bukan patung anak sapi itu. Ia tidak mampu memberikan kebaikan atau menjauhkan dari keburukan. Kemudian patung anak sapi itu dibakar agar tidak ada lagi orang yang menyembahnya. Begitulah watak Bani Israel. Mereka suka membangkang terhadap para nabi dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Jadi watak Bani Israel adalah orang yang selalu membangkang kepada para nabi dan mereka suka melupakan nikmat-nikmat Allah. Pengen apa dikasih oleh Allah, tetapi sudah dikasih pengen yang lain, bahkan pengen sesuatu yang rendah. Dikasih yang bagus, pengen yang rendah. Nauzubillahi min dzalik.